Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk peternak sukses yang ada di seluruh Indonesia, kita kasih perkembangan ya teman-teman. Perkutut video yang sebelumnya mengenai ternak perkutut di kandang minimalis. Kondisi kemarin bertelur. Pagi ini sudah menetas teman-teman. Jadi ini telurnya menetas. Nah, posisi bertelurnya di atas sana ya. Ya. Ini indukan. Kondisi lagi angkrem teman-teman. Alhamdulillah sudah ada yang menetas untuk telurnya. Ini baru satu ya teman-teman. Nih, jadi kondisi kandang cukup minimalis di kandang pok. Untuk teman-teman yang mau ternak ternyata bisa ya teman-teman. Ini telurnya yang menetas ya. Ini ada ini. Biarkan saja teman-teman ya. Ini ada dua ini. Nah, jadi teman-teman perlu diingat ketika perkutut menetas ya. Ketika perkutut ini menetas, untuk teman-teman terkait pakan ya. Jadi kemarin waktu anggrem di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana saat posisi mau bertelur dan sebelum bertelur. Kita ulangi lagi ya. Jadi kemarin sebelum bertelur kita kasih pur ayam petelur, terus kita kasih makanan yang mengandung protein tinggi sama kalsium. Kalsium itu bisa dikasih dengan asinan atau dengan pecahan telur. Kalau teman-teman punya habis masak telur itu kan ada pecahannya ya, itu dijemur aja terus sampai kasihkan di apa ya, di bahasa Surabaya itu diremek ya. Jadi remek kecil-kecil itu dilembutkan ya, dihaluskan kecil-kecil itu, terus nanti dikasihkan itu sebelum bertelur. Terus ketika sudah bertelur itu cukup kasih millet putih ini saja ya. Nah, itu setelah bertelur selama 14 hari cukup kasih millet putih saja. Dan ketika sudah menetas seperti ini teman-teman ya, menetas seperti ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pakan ya. Pakan ini kalau bisa, ini pengalaman kami, ini dikasih millet sama pur ayam teman-teman ya. Terserah pakai 511 atau pakai merek lainnya. Yang penting teman-teman mudah beli di tempat pakan, yang penting teman-teman nggak sulit. Nah, yang terpenting kasih kalau pertama ini kasih yang mengandung lemaknya tinggi teman-teman ya, biar anakannya itu gemuk. Nanti ketika dia sudah ada bulunya, bulu anakannya, bulu kipas itu, teman-teman bisa campur pur pedaging sama campur pur tulang teman-teman. Fungsinya apa pur tulang? Jadi nanti anakannya itu bisa tumbuh dengan besar teman-teman, tumbuh dengan kuat, tulangannya bagus dan bisa maksimal teman-teman ya. Itu terkait pakan yang pertama ya, itu cukup kasih millet sama pur ayam atau pur pedaging lainnya ya, yang penting dia mau. Terus yang kedua teman-teman, usahakan jangan sering dilihat ya.
Indukannya jangan sering dilihat, ini kebetulan buat konten. Jadi kebetulan juga perkututnya ini jinak, khusus yang betina ini jinak sekali. Untuk yang jantan ini agak giras teman-teman, agak giras. Jadi agak nggak mau diem dia. Jadi alhamdulillah ini kebetulan dapat betinanya ini jinak. Jadi kita video seperti ini tidak apa-apa teman-teman. Nah ya, yang kedua, buat senyaman mungkin agar saat dia melolo dia nggak kabur, dia cukup tenang ya, dia nggak terganggu. Contoh misalnya kalau malam ada tikus, ada tekek, atau ada apa itu yang membuat dia tidak tenang, itu usahakan teman-teman pantau ya. Jadi ini sudah menetas, baru menetas pertama. Cukup seperti ini teman-teman. Ketika perkutut menetas, yang perlu diperhatikan yaitu makanan tadi teman-teman. Terus yang ketiga, misal kandang ini kan kotor ya, nggak perlu teman-teman bersihkan. Saat posisi menetas gini nggak perlu teman-teman bersihkan ya, biarkan saja. Karena apa? Kecuali gini, kalau kondisi perkututnya jinak, keduanya mungkin enggak apa-apa, sampean bersihkan enggak apa-apa, mungkin dia enggak getap ya, atau lebih tenang, itu enggak apa-apa. Cuman ini kebetulan karakter burung perkutut yang saya ternak ini, yang pertama ini jinak, yang jantannya ini agak agak kesit, dia enggak sebegitu tenang teman-teman ya. Jadi dibiarkan saja kotorannya, enggak apa-apa ini. Yang penting enggak lengket di atas ini ya. Ini kan di bawahnya enggak apa-apa. Yaitu yang jantan di bawah itu teman-teman, dia itu agak giras. Jadi mungkin teman-teman yang pemula yang sudah lebih senior, ini kebetulan pengalaman ternak kami. Jadi kebetulan kami sudah pernah ternak perkutut, lovebird, murai, kenari, nyoba cicak hijau juga pernah. Jadi nanti video berikutnya kita kasih contoh bagaimana ternak kenari awal sampai dia bertelur dan menetas ya, termasuk murai, termasuk lovebird. Mungkin teman-teman perlu ditanyakan, bisa di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada kendala, mungkin kami bisa bantu sesuai pengalaman kami ya, agar teman-teman menemukan jalan keluar ketika ternak kesulitan, sudah nyoba tapi masih belum berhasil ya. Jadi kebetulan kami ini ternak sudah mulai 2012 ya teman-teman, sudah lama. Jadi perkutut atau burung-burung lainnya ini baru kita buat YouTube ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini kita videokan proses menetasnya. Besok kita upload lagi untuk berikutnya ketika kita memberikan makanan, kondisi perkutut sudah ada ini ya, sudah ada anaknya terlihat. Besok kita videokan ya teman-teman. Jadi tetap kembali ke video yang pertama kemarin. Poin pertama itu di tempat makan ya, maksud kami di makanannya ya. Jadi kenapa kok perlu ada tepung ada pur ayam, yaitu teman-teman,
agar anaknya itu gemuk ya. Karena kalau millet saja itu kurang teman-teman. Kalau pakai millet saja itu kurang maksimal ya, kecuali di alam ya. Kalau di alam memang indukan ini secara alami ya memberikan makanan ya, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu dulu teman-teman video untuk perkembangan perkutut bangkoknya. Saat ini sudah menetas, dan hal-hal yang penting yang perlu dilakukan sudah saya jelaskan tadi, terkait pakan, terkait hal-hal sederhana kecil yang membuat burung jadi stres atau tidak, sudah kita jelaskan ya. Jadi hal-hal sepele itu kadang teman-teman itu mungkin yang pemula ya, kok anaknya buang, kok anaknya kurus, kok indukannya nggak mau angkrem lah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sederhana itu teman-teman bisa lakukan ya. Jadi memang ternak apapun, kalau teman-teman pernah melakukan itu memang nggak semudah ya yang dibayangkan ya. Kita itu harus tahu karakter burungnya bagaimana, kita itu harus paham betul apa yang dibutuhkan atau makanan apa yang bisa membuat burung itu sehat ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu, karena meskipun perkutut ini banyak yang bilang mudah, tapi enggak semua orang bisa teman-teman ya. Enggak semua orang bisa lakukan ternak dengan mudah, padahal sebenarnya sih mudah teman-teman. Kalau mau belajar, mau mencoba, mau belajar dari orang lain, ini dulu saya juga belajar ya teman-teman, ke peternak langsung. Apa yang saya nggak tahu saya tanyakan, terus kesulitan, kelemahannya, mulai pakan, mulai tempat kandang ya, itu saya tanyakan semua teman-teman. Nah dari situ saya belajar, saya praktekkan ya. Memang kadang bisa benar, bisa enggak gitu, karena yaitu kembali lagi kita harus paham karakter burung yang kita ternak itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe agar video ini terus berkembang. Dan mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah teman-teman. Sehat selalu, salam peternak sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.